Ayah yang belum hadir segera turun. Hadis ke baca sama-sama dulu hadis ke-9. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wala quwwata illa billah amma ba'da. Masih di hadis yang ke-9, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah oleh kalian, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya maka datangilah, maka laksanakanlah sekemampuan kalian. Hanyalah kebinasan atau yang membinasakan umat orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masih di pembacaan atau syarah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Terkait sabda Nabi, apa yang aku perintahkan kalian dengannya maka datangilah, maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. Ya. Hadza min qawaidil Islamil muhimmati. Ini di antara kaidah-kaidah Islam yang penting. Jadi kaidah Islam yang penting di antaranya apa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini di antara kaidah Islam yang penting. Wa mimma utiyahu sallallahu alaihi wasallam min jawami'il kalim. Dan di antara perkara yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa jawami'ul kalim. Kalimat yang ringkas tapi mencakup banyak hal. Jawami'ul kalim, kalimat yang singkat, padat tapi mencakup banyak hal. Wa yadkhulu fi ma la yuhsa min al-ahkam, dan masuk pada kaidah ini sesuatu yang tidak terhitung berupa hukum-hukum. Jadi banyak hukum yang masuk pada kaidah ini. Kas salat, seperti salat. Seperti salat. Idza ajiza an ba'di arkaniha aw ba'di surutiha ata bil baqi. Apabila lemah atau tidak mampu dari sebagian rukunnya,
tidak mampu dari melaksanakan sebagian rukunnya atau sebagian syaratnya, maka dia datang atau melaksanakan sebagiannya saja. Seperti dia berdiri sholat tidak mampu, maka sambil duduk. Wa idza ajiz an ghusli ba'dhi amril wudu ghusal mungkin atau ghuslul mungkin. Dan apabila tidak mampu mencuci sebagian anggota wudu, maka dia mencuci ya yang memungkinkan. Tiba-tiba airnya habis ya, maka mencuci yang memungkinkan saja. Wa kadzalika idza wujibat fitratin jama'atan mimman yalzimu nafaqatuhum. Begitu pula apabila wajib fitrah, dia wajib fitrah harus membayar zakat fitr ya. Misalkan untuk 6 kepala, termasuk dia seorang suami, seorang kepala rumah tangga harus bayar zakat 6 orang. 1 orang untuk dia, 5 orang untuk istri dan anak-anaknya. Cuma punya berapa? Untuk 4 orang besar, ya itu yang dikeluarkan ya. Baik. Wa kadzalika aidan fi izalatil munkarat idza lam yumkinhu izalata jami'iha fa'ala mungkin. Begitu pula apabila di dalam hal menghilangkan kemungkaran ya, dia tidak bisa menghilangkan kesalahan secara keseluruhan. Sofia, hei Sofia, lagi belajar, nggak boleh. Begitu pula ya, menghilangkan kemungkaran, tidak bisa kemungkaran tersebut dihilangkan secara total ya, maka dihilangkan sebagiannya saja. Baik, diperkecil kemungkaran yang ada. Tentu ya dengan cara yang baik, tentu yang lebih memahami kondisi ya kita sendiri yang menyaksikan. Wa asbal dzalik mimma la yanhasiru wa huwa masyhurun fi kutubil fiqh. Dan semisal itu, contoh-contoh semisal itu dari apa-apa yang tidak terbatas ya, tidak terbatas. Dan ini masyhur dalam kitab-kitab fiqih. Intinya apa? Melaksanakan ketakwaan sesuai kemampuan. Baik. Tapi tentu saja kemampuan di sini ya diukur juga oleh timbangan syariat, bukan kemampuan hawa nafsu ya. Nah, kaqouli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Hadzal hadits kaqouli ta'ala, dan hadis ini, hadis yang kita baca seperti atau persis dengan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah apa yang kalian sanggupi ya, sesuai kemampuan kalian. At-Tawwabun ayat 16. Baik. Kemudian di sana ada ayat wa amma qulu ta'ala, ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Sepintas ayat ini gimana? Harus, pokoknya harus maksimal takwa itu ya. Jangan setengah-setengah. Baik, faqil ada yang mengatakan ayat ini mansukhatun, dimansukh, dihapus. Secara hukumnya dihapus oleh ayat fattaqullaha mastata'tum ya.
Ada yang mengatakan demikian. Qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan was-sahih anha laysat mansukhatan biha. Ada yang mengatakan, ya sebagian mereka mengatakan yang benar bahwasanya ayat tersebut tidak dimansukh. Ya, ayatnya tidak dimansukh, bal hiya mufassiratan laha wa mubayyinatan la lil murad minha. Melainkan ayat ini adalah mufassirah. Jadi ayat fattaqullaha mastata'tum itu tafsir, ya. Tafsir untuk ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tafsirnya ini, ya harus benar-benar bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan, tapi ya sesuai kemampuan. Baik, masa sholatnya bisa berdiri, harus berdiri juga, di apa namanya, ditancap gitu pakai tiang, kan enggak? Biar berdiri, badannya di apa namanya, dipasung gitu, tidak ya. Tapi ayat ini fattaqullaha mastata'tum tafsir dan penjelas, ya, bagi ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Baik, kalau mereka mengatakan wa haqqa tuqatih wa imtithalu amrihi wa jitinabu nawahihi wallahu subhanahu lam ya'mur illa bil mustata'. Dan sebenar-benarnya takwa itu adalah maksudnya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu maksudnya. Ya, wa haqqa tuqatih artinya apa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan suatu perintah kecuali dengan batasan apa? Kemampuan. Baik. Fa inna Allah ta'ala qala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Ini tidaklah Allah membebani satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraja. Dan tidaklah dia Allah menjadikan untuk kalian, atas kalian dalam agama ini berupa apa? Haraj, kesulitan. Ya. Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini, semua syariat ini dari kesulitan. Enggak ada. Syariat Allah itu mudah, ya. Allah berikan kemudahan. Baik. Yang tadinya sholat 50 kali, bagi umat Nabi Muhammad hanya 5 kali. Yang tadinya kalau umat terdahulu taubat itu harus dibunuh atau saling bunuh taubatnya. Kalau kita cukup apa? Taubat kepada Allah, ya, benar-benar taubatan nasuha. Jadi syarat kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu mudah. Tidak ada kesulitan, ya. Baik. Kemudian untuk mencatat rangkumannya, ya, secara makna. Kemudian adapun firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Kalau di sini wa ma nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Dan apa yang aku larang kalian dari sesuatu maka jauhilah oleh kalian. Fahadha ala itlaqihi, maka ini mutlak, ya. Jadi sabda Nabi apa? Dan apa yang aku larang kalian dari sesuatu maka jauhilah. Ini mutlak, harus dijauhi. Harus dijauhi. Yang haram harus dijauhi. Lakin, tapi ada catatan juga nih. In wujida udhrun yubihuhu ka'aqlil maytah inda darurah wa nahwihi fahadha la yakunu manhiyan anhu fi hadhil hal.
Akan tetapi jika didapati uzur yang membolehkan untuk melakukan yang haram, seperti makan bangkai ketika darurat dan semisalnya, maka hal ini tidak menjadi terlarang dalam kondisi seperti ini, ya. Tadi dikatakan larangan itu mutlak harus dijauhi, tapi dalam kondisi tertentu karena darurat jadi boleh, seperti makan bangkai ketika darurat, mau mati nih, nggak ada makanan lagi, mau mati, ya, terpaksa yang ada aja dimakan. Apa saja yang haram, ya, kondisi darurat dibolehkan. Itu pun di qadil hajah, sesuai kebutuhan, cuma mengganjal, ya, bukan udah perutnya udah cukup, tambah lagi, oh ternyata enak nih. Enak juga nih daging ini, ya, tambah lagi, itu nggak boleh. Selebihnya haram, ya, selebihnya haram. Kalau sudah tercukupi, perutnya sudah keganjal nih, sudah cukup. Baik. Ataupun yang lainnya, ya, perkara yang haram ketika darurat menjadi boleh biqadril hajah, sesuai keperluan. Wa amma fi wadi halil udhri fala yakunu mumtathilan li muqtadan nahyi. Adapun tanpa uzur, ya, adapun dalam kondisi bukan uzur, maka tidak boleh dilaksanakan, ya, karena tuntutan larangan. Hatta yatruka kullama naha anhu wa la yakhruju anhu bitarki fi'li wahidin bi khilafil amr. Baik, jadi intinya kesimpulannya apa? Dia harus meninggalkan semua yang dilarang, ya, semua yang dilarang, dan dia tidak keluar darinya dengan meninggalkan salah satu perbuatan, ya. Baik, intinya mutlak, kalau perkara yang haram mutlak ditinggalkan kecuali kondisi darurat, ya. Berbeda dengan perintah, ya, itu dilakukan sesuai kemampuan. Baik. Wa hadha al-sura idza fuhima fa huwa mas'alatun mutlaqul amri hal yuhmalu 'ala al-fawr aw 'ala al-taraqi aw 'ala al-marrah wahidah atqarafaha fi hadha hadits abwab min al-fiqh. Ya, setelahnya perlu penjelasan mendalam, ya, kita lewati. Baik. Kemudian waqalu inna ma ahlaka alladzina man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Di sini kathratu su'alihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Dan sabda Nabi, hanyalah yang membinasakan orang atau umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka kepada nabi mereka, ya. Wa dzakara dzalika ba'da qoulihi, dan beliau sebutkan hal itu setelah sabdanya zaruni ma taraktukum, tinggalkan aku apa yang aku tinggalkan kalian, ya, biarkan aku apa yang aku biarkan kalian. Arada la tukatsiru su'al, arada la tukatsiru su'al farubbama yuksiru jawab alaihi wa yudahi zalika qissata Bani Israil lamma qila lahum idbahu baqaratan. Ya, beliau inginkan adalah janganlah kalian berbanyak bertanya, ya, janganlah banyak bertanya. Kalau banyak bertanya nanti banyak jawabannya, ya, banyak jawabannya. Baik, sehingga apa? Menyerupai kisah Bani Israil
menyerupai pertanyaan Bani Israel ketika dikatakan kepada mereka, sembelihlah sapi. Dah sembelih sapi. Cuma disuruh itu aja. Sembelih sapi udah. Sapi ya sapi. Ya. Baik. Fa innahum law ittasaru ala ma yasduqu 'ala lafdh wa badaru ila dhabhin aw baqaratin kanat ajza'at anhum. Kalau mereka mencukupkan atas apa yang terdapat pada lafaz tersebut, yaitu sapi, dan mereka bersegera untuk menyembelih sapi, maka nyatalah ajza'at anhum. Boleh, pokoknya sapi, mau sapi apa saja, mau betina, mau jantan, ya. Lakin lama aktsarus soal, akan tetapi ketika mereka banyak bertanya, wasyaddadu syuddida alaihim, dan mereka memberatkan diri mereka, maka diberatkanlah atas mereka. Jadi berat. Tanya sapinya apa, warna apa, ya, bagaimana. Akhirnya udah sekalian disyariatkan cari sapi yang sulit, ya. Sapi kuning, ada nggak sapi kuning? Pernah lihat? Qalu lana ma launuha qala innaha baqaratun safra. Sapi kuning, jarang sapi kuning, ya. Terus saya cari sapi kuning, akhirnya berat. Baik. Wa zulmu, dan mereka pun dicela ala dzalik, atas hal itu, ya. Fa khafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik ala ummati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, ya, hal tersebut menimpa umatnya. Dah, jangan banyak tanya. Yang jelas ini syariat sudah. Yang disyariatkan laksanakan, yang dilarang jauhi. Enggak usah tanya-tanya. Ini kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu. Namun ketika Nabi sudah meninggal, ya, kita disyariatkan untuk bertanya, ya, banyak bertanya kepada alim. Tentu saja dengan adabnya, ya. Jangan asal tanya. Yang enggak penting ditanyakan, ya. Apa yang pernah ditanyakan di sini yang enggak penting? Hah? Ingat, ada yang bertanya apa nih di sini nih? Yang enggak penting ditanyakan. Baik. Yang ditanyakan hukum, ya, hukum yang belum kita ketahui, kemudian hal-hal yang bisa menambah keimanan, ya, itu menambah semangat. Baik. Selesai beberapa faedah yang kita baca dari Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, ma fi qawli ma nahaitukum wa fi qawli ma amartukum syartiyatun, yani asy-syai'ul ladzi anhaakum anhu ijtanibuh kullahu wa la taf'alu minhu syai'an li'anna al-ijtinaba ashalu min al-fi'li kullun yudrikuhu. Jadi dalam sabda Nabi, ma nahaitukum, apa yang aku larang, dan sabda Nabi, apa yang aku perintahkan kalian, ini syarat, ya, bentuknya syarat, yakni sesuatu yang aku larang dari kalian darinya, maka jauhilah oleh kalian semuanya. Jangan kalian lakukan sedikit pun darinya, ya. Yang dilarang itu jangan dilakukan sedikit pun. Kenapa? Karena menjauhi itu lebih mudah daripada melakukan, ya. Menjauhi itu lebih mudah daripada melakukan. Semua bisa, kulun yudrikuh, semua bisa. Mau orang normal, mau orang pincang, mau orang cacat, bisa kalau menjauhi, ya kan? Baik. Jangan makan hartanya anak yatim, jauhi. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, artinya jauhi, kan bisa, ya. Baik.
nggak chattingan bisa nggak chattingan, nggak chattingan sama kekasih haram. Bisa kan? Simpan HP-nya kan bisa. Baik, nasallallahu ya. Semua orang bisa kalau menjauhi, ya. Oh, saya nggak bisa, berat, ya. Nggak bisa karena memang hawa nafsu kita lebih dominan, ya. Bisa, ya, secara praktik bisa. Wa amal ma'mur faqal, maka adapun perintah, beliau mengatakan wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya maka lakukanlah sekemampuan kalian. Kenapa? Li'annal ma'mura fi'lun, karena yang diperintahkan itu perbuatan, harus dilakukan, ya. Karena yang diperintahkan itu harus dilakukan, perbuatan yang harus dilakukan. Wa qad yashukku 'alal insan, dan terkadang berat, ya, memberatkan bagi manusia. Baik. Seperti di sini, ya. Ayo bersih-bersih, ini dijaga kebersihannya, buang sampahnya. Buang sampahnya di atas tutup tempat sampah. Ya. Padahal apa susahnya sih, tinggal buka tutupnya, masukkan sampahnya, ya kan? Tapi sebagian orang berat nih, cuma untuk buka tempat sampah aja, ya. Baik. Atau di dapur tuh, tempat sampah udah siap tuh, kresek gede, besar kan? Coba habis mie, bungkus mie itu buang ke plastiknya, bukan di atas plastiknya, ya. Padahal deket tuh, udah dimodalin, udah dibiayain, ya. Apa perlu kompornya nih seminggu nanti disita, ya. Jadi perintah itu memang sebagian orang memberatkan. Walidzalika qayyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat dengan sabdanya faf'alu minhu mastata'tum, ya, lakukanlah, ya, perintah tersebut sesuai kemampuan kalian, ya. Kalau buang sampah ya mampu lah, ya, mampu itu buang sampah pada tempatnya kan mampu, ya. Tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa berjalan, ya kan? Bisa. Sikat kamar mandi juga masih mampu, masih muda-muda, ya kan? Mampu. Tuh, ini belok sedikit, ya, biar terjaga kebersihan. Baik, kemudian fayustafadu min hadzal hadits fawaidu minha, dan diambil faidah dari hadis ini beberapa faidah, diantaranya yang pertama, tulis cepat, wujubu jitinabi ma nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam anhu wa kadzalika ma nahallahu anhu min babi aula, wa hadza ma lam yadulla dalilun ala anna nahya lil karahah. Pertama, wajibnya menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu pula apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih pantas lagi, lebih layak lagi untuk dijauhi. Begitu pula apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih layak, lebih pantas untuk dijauhi. Jadi wajib, ya, wajib menjauhi larangan Allah, terlebih larangan Rasulullah, terlebih larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut karohah. Untuk karohah, apa karohah? Makruh, ya. Kalau makruh wajib atau tidak untuk dijauhi? Enggak wajib, cuma afdal ditinggalkan, ya. Dan ini
selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya larangan tersebut lil karohah, untuk makruh. Kan ada larangan sifatnya apa? Lil karohah atau litanzi atau lil wujub, wajib ditinggalkan atau afdal saja untuk ditinggalkan. Baik, itu yang pertama. Sepertinya ada yang nggak hadir ya. Ada. Siapa? Damar. Damar, Azid mana? Ayo. Oh, Damar juga. Ya. Siapa lagi? Ya. Wildan gimana? Sakit? Enak badan akhwan? Tapi ada kan ya akhwan? Siapa lagi? Udah. Abar tahfidz 2 ya. Udah. Baik, lanjutkan. Kemudian yang kedua, annahu la yajuzu fi'lu ba'dil manhi anhu, bal yajibu jatinabuhu kullahu bal yajibu jatinabuhu kulluhu wa mahallu dzalik ma lam yakun hunaka daruratan tubihu fi'lahu. Faedah yang kedua, bahwasanya tidak boleh melakukan sebagian perkara yang dilarang. Tidak boleh melakukan sebagian perkara yang dilarang. Sebagian dilakukan, sebagian enggak. Tidak boleh. Ya. Melainkan wajib menjauhi semuanya. Melainkan bahkan wajib menjauhi semuanya, semua perkara yang dilarang. Ya. Selama tidak ada kondisi darurat. Itu ya terjemah bebasnya. Selama hal itu tidak ada kondisi darurat, selama di sana tidak ada kondisi darurat yang membolehkan untuk melakukannya. Selama di sana tidak ada kondisi darurat yang membolehkan untuk melakukannya. Sudah? Siapa yang belakang Zilbi? Zilan? Nyatat? Aduh ngantuk nih. Habis tadarus apa? Kalau tidur terlalu banyak juga ngantuk lagi. Ya. Coba siapa Qais baca faedah yang kedua. Kaidah yang kedua baca. Tidak boleh melakukan sebagian perkara yang dilarang, bahkan wajib menjauhi semuanya selama di sana tidak ada kondisi darurat yang membolehkan untuk melakukannya. Baik, ahsant. Al-thalith, faedah yang ketiga atau al-thalithah, faedah al-thalithah, wujubu fi'li ma amara bihi atau ma umira bihi. Wujubu fi'li ma umira bihi wa mahallu dzalik ma lam yaqum dalilun ala anna al-amra lil istihbab. Kewajiban melakukan apa yang diperintahkan. Kewajiban melakukan apa yang diperintahkan, ya, selama tidak ada kondisi atau keadaan atau selama tidak ada dalil yang menunjukkan, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu mustahab, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu mustahab, istihbab. Aduh, awas. Dah, nanti tumpah. Itu kapan? Air kapan ya? Aman, masih aman ya? Sedikit-sedikit minumnya. Udah. Nanti lagi. Jadi kewajiban melakukan perkara yang diperintahkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut istihbab sunnah, ya, istihbab mustahab sunnah. Ada
perintah tapi sifatnya mustahab, sunnah saja. Kanan. Ada perintah yang sifatnya wajib. Kalau mustahab nggak wajib berarti ya. Sudah, tuh kasihkan kami. Baik, keempat, ar-rabi'ah annahu la yajibu 'ala al-insan aktsara mimma yastati'. Annahu la yajibu 'ala al-insan aktsara mimma yastati', sama. Bahwasanya tidak wajib bagi seseorang untuk memperbanyak dari apa yang dia mampu. Tidak wajib bagi seseorang atau seseorang untuk memperbanyak dari apa yang dia mampu. Baik. Wallahu a'lam. Itu saja dulu. Wallahu a'lam. Karena maksudnya belum connect nih. Hah? Maksudnya belum masuk katanya. Tulis saja, nanti ditanyakan. Bahwasanya tidak wajib atas seseorang memperbanyak dari apa-apa yang dia mampu. Ya, bagi faedah, ada yang paham gak nih? Paham, Faiz, paham gak? Bahwasanya tidak wajib atas seseorang memperbanyak dari apa yang dia mampu. Nah, nanti tanyakan ke ustaznya ya. Urusan lain. Kelima, faedah yang kelima, suhulatu hadzal din al-islami, kemudahan agama Islam ini, kemudahan agama Islam, haitsu lam yujib 'alal mar'i illa ma yastati'u. Kemudahan syariat Islam ini dari sisi tidak mewajibkan kepada seseorang kecuali apa yang dia mampu. Kewajiban agama Islam dari sisi dia tidak mewajibkan kepada seseorang, kepada manusia kecuali apa yang dia mampu. Keenam, anna man ajiza an ba'dil ma'mur kafahu ayyatiya bima qadira alaihi minhu, faman lam yastati' as-salah qa'iman shalla qa'idan, wa man lam yastati' qa'idan shalla ala janbin, wa man amkanahu an yarka'a falyarka', wa man la yumkinuhu falyumi'u birruku', wa hadza baqiyatul ibadat al-ya'ti al-insan minha bima yastati'. Yang keenam, sesungguhnya siapa saja yang tidak mampu dari melaksanakan sebagian perintah, sesungguhnya siapa saja yang tidak mampu dari melaksanakan sebagian perintah, cukup baginya untuk melaksanakan an ya'tiya bima qadira, untuk melaksanakan perintah yang dia sanggupi, yang dia mampu. Cukup baginya untuk melaksanakan perintah yang dia sanggupi, ya, koma. Maka siapa saja yang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka dia sholat sambil duduk. Maka siapa saja yang tidak mampu sholat sambil berdiri, maka dia sholat sambil duduk. Dan siapa saja yang tidak mampu sholat sambil duduk, maka dia sholat sambil berbaring. Dan barang siapa yang memungkinkan bagi dia untuk ruku', maka ruku'lah. Dan siapa yang tidak mampu untuk ruku', ya, maka dia memberi isyarat
dengan ruku, isyarat ruku. Kalau tidak mampu ruku, pakai isyarat ruku. Ya. Begitulah seluruh ibadah yang dilakukan oleh manusia dengan sesuatu yang dia sanggupi. Baik. Baik, yang sudah terasa pegel, Abil baca, ada nggak kitabnya? Nggak ada kitabnya? Nggak ada. Terjemahkan Abil. Yang ketujuh, annahu la yanbaghi. Annahu, terjemahkan. Itu kitab buku. Terjemahkan annahu la yanbaghi. Tidak seharusnya lil insani kasratul masaili banyak bertanya. Baik, faedah yang ketujuh, bahwasanya tidak sepantasnya bagi seseorang untuk banyak bertanya. Ya. Baik. Bagi yang sedang semangat belajar nih, tanya ustadznya, mau istirahat tanya. Ustadz kelihatan lagi zikir, belum selesai tanya. Nah, jangan ya. Tidak seharusnya bagi seorang untuk banyak bertanya, karena li'anna kathratul masail, karena banyak bertanya terlebih di masa wahyu turun, terlebih pada masa wahyu turun, terkadang diwajibkan, terkadang mengharuskan apa? Diharamkannya sesuatu yang tidak haram. Gitu. Kita ulangi, karena banyak bertanya terlebih di masa wahyu turun terkadang membuat perkara yang mengharamkan sesuatu yang tadinya tidak haram. Mafhum? Atau kewajiban sesuatu yang tadinya tidak wajib. Ya, atau kewajiban sesuatu yang sebelumnya tidak diwajibkan. Wa inna ma yaqtasirul insanu fi su'al ala ma yahtaju ilaihi faqat. Hanyalah seseorang mencukupkan dalam bertanya, itu apa yang dia butuhkan saja. Ya. Hanyalah seseorang mencukupkan dalam bertanya apa yang dia butuhkan saja. Ya. Baik, dua lagi. Kedelapan, anna kasratul masaili wal ikhtilafi 'ala al-anbiya min asbabil halaki kama halaka bidzalika man kana qablana. Bahwasanya banyak bertanya dan menyelisihi para nabi di antara sebab kebinasaan sebagaimana binasanya orang sebelum kita. Baik. Sebagaimana binasanya orang sebelum kita atau umat sebelum kita. Yang terakhir, at-tahdhiru min kathratil masail wal ikhtilaf li'anna dzalika ahlaka man kana qablana fa idza fa'alna fa innahu yushaku an nuhlika kama halaku. Ini persis sama dengan ke-8 ya. Cukup 8 aja. 9 peringatan dari banyak bertanya dan menyelisihi para nabi, karena hal itu adalah merupakan hal yang membinasakan umat sebelum kita. Apabila kita melakukannya, dikhawatirkan kita akan binasa sebagaimana mereka binasa. Mirip ya. Baik, cukup. Alhamdulillah kita cukupkan untuk penjelasan dari hadis yang ke-9. Insyaallah pekan depan masih ada enggak?
Ini kan 2 pekan belajar, 2 pekan enggak. Masih ada enggak? Senin depan. Ya nanti dicek dulu ya. Kalau ada kita lanjutkan, enggak ada dilanjut ba'da aida. Naktafi barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Fayad ada di atasnya? Fayad coba maaf ke sini. Atau siapa yang enggak belajar? Minta tolong jemput Lukman di TK. Susah. Jalan aja ya, dekat ya, lewat atas ya. Lukman pulang jam 11. Ya, nanti jam 11 apa Pak? Ya, Zuhur. Ya, muallimin wa. Ya, lanjut. Rebahan dulu dah. 5 menit.